Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pertidaksamaan trigonometri, matematika peminatan sebagai kelanjutan dari materi trigonometri sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu rumus-rumus trigonometri serta persamaan trigonometri. Maka kali ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu pertidaksamaan trigonometri. Tentunya secara umum persamaan trigonometri dan pertidaksamaan trigonometri ada persamaan pada saat kita menentukan nilai-nilai batas saat dia sama dengan. Karena syarat utamanya adalah kalau seandainya kalian menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri itu dengan garis bilangan, maka tentu persamaan trigonometri harus kalian lakukan untuk menentukan batas-batas dari daerah penyelesaian yang akan kita tentukan sebagai bagian dari pertidaksamaan. Nah, atau yang kedua, kalian bisa tentukan dengan menggunakan grafik ya. Grafik dari fungsi trigonometri dari pertidaksamaan tersebut. Nah, jadi pertidaksamaan itu bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0, bisa lebih dari sama dengan 0, bisa kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, saya ambil kasus misalkan fungsinya misalkan lebih dari 0 misalkan. Nah, kalau lebih dari 0, kalian asumsikan dulu fx sama dengan 0, lalu tentukan semua nilai x saat fx-nya sama dengan 0, gambar pada garis bilangan kan. Kemudian beri tanda positif atau negatif pada garis bilangan tersebut. Lalu pilih yang bernilai positif kalau misalkan lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti pilih yang bernilai negatif. Gitu ya. Nah, tentunya batas interval itu juga dinyatakan dalam garis bilangan tersebut. Berikutnya, untuk X lebih dari 0 kurang dari 360, penyelesaian dari 2 cos kuadrat X min cos X min 1 kurang dari 0. Nah, ini berarti bentuknya sudah cos semua. Maka kalian ubahnya dengan menggunakan faktorkan aja kan ini. Ini difaktorkan. Faktorkan. Berarti cos 2 cos kuadrat X sama saja dengan cos X kali cos 2 cos atau 2 cos X kali cos X kan. Oke. Berarti 1 itu hanya mungkin 1 kali 1. Kalau min 1 berarti min 1 kali plus 1. Karena di sini min cos, min berarti ini harus min, ini plus. Gitu ya. Maka batasnya ada 2. Berarti batas-batasnya ada 2. Berapa? Cos X sama dengan min setengah atau cos X sama dengan 1. Cos X yang hasilnya setengah itu 180 min 60. Ya kan? Atau 180 plus 60. Ya kan? Berapa itu? Ya tinggal dihitung. 180 min 60 berarti 120. Yang min setengah itu atau 240 itu min setengah juga. Lalu yang kedua cos X sama dengan 1. Berarti X-nya kalau enggak 0 360. Oke, berarti batasnya ada berapa? Ada 4. Nah, di sini 0 dan 360 jadi batas. Jadi jangan uji 0. Karena 0 jadi batas. Ya, 120, kemudian 240 dan terakhir 306. Jadi jangan uji 0, ujinya yang lain. Misalkan ujinya di sini. Uji misalkan X sama dengan 60 kan itu. Kan di antara 0 sampai 120 ada 60. Masukkan, bisa masukkan ke sini. Cos 60 ditambah 1. Lalu cos 60 dikurang 1. Lebih dari 0. Ini jelas positif, tapi ini negatif. Ya. Nah, positif kali negatif apa? 0. Ya kan? Berarti ini negatif kan? Negatif. Nah, berarti hasilnya negatif kurang dari 0 itu benar. Berarti ini negatif. Ya kan? Ini positif, ini negatif, dan seterusnya. Yang diminta apa? Yang negatif. Berarti 0 sampai 120, 240 sampai 360. Jadi jawabannya adalah 0 sampai dengan 120 atau
240 sampai dengan 360. Gitu ya. 0 sampai 120 atau 240 sampai 360. Bisa dimengerti? Oke, soal berikutnya. Sin X cos 2X min cos 2X cos X min sin kuadrat X plus sin X cos X lebih dari 0. X diantara 0 sampai 80 dipenuhi oleh, oke. Di sini ada, berarti ini ada dua kelompok ya. Yang ini sin X cos 2X sin X, ya kan? Lalu yang kedua ada kelompok nilainya itu adalah sin kuadrat, ya kan? Yang ini kan? Nah, berarti kita buat dua kelompok untuk memfaktorkannya. Jadi kelompok yang pertama cos 2-nya keluarkan kali sin X min cos X kan itu. Sin X. Oke. Ini kurang lebih dari 0. Lalu faktorkan lagi. Perhatikan faktor keduanya. Ini ada faktor yang sama. Oke, ini faktor yang sama. Berarti bisa dikeluarkan lagi. Bisa difaktorkan lagi. Faktornya adalah sin X min cos X, gitu kan ya. Kali cos 2X untuk yang kiri min sin X untuk yang kanan. Oke? Saya pahami nggak? Berarti ada dua batas. Maka batas-batasnya langsung aja. Sin X min cos X sama dengan 0 atau cos 2X min sin X yang sama dengan 0. Berarti yang ini adalah sin X sama dengan cos X. Yang ini cos 2X sama dengan sin X. Oke? Yang ini pakai tangan aja boleh. Pakai tangan misalkan. Artinya gini. Kedua ruas kamu bagian cos. Bagi cos. Berarti ini tangan X sama dengan 1. X yang hasilnya 1 itu adalah 45. Nah, berarti yang ini 45 saja. Nah, yang kedua, yang kanan, cos 2X. Cos 2X kan bisa dirubah atau sin X-nya yang bisa dirubah. Berarti cos 2X, sin X itu sama dengan cos 90 min X. Cos 90 min X adalah sin X. Berarti 2X sama dengan 90 min X. Ditambah, jangan lupa, K kali 360. Kedua ruas ditambahkan X. 3X sama dengan 90 ditambah K kali 360. Bagi X semua, bagi 3 semua, berarti 30. Bagi 3, 120. K-nya 0, berarti 30. K-nya 1, berarti 120 tambah 30. 105. K-nya 2 melampaui 180. Berarti ada 3 batas. 45, ya kan? 30 dan 150. Berarti batasnya ada 3. 30, kemudian 45 sama 150. Ujungnya 0 sampai 180. Lalu uji berapa yang gampang? Nah, terserah. Karena 0 belum ada di batas, sebaiknya ujinya 0 kan? Uji 0 aja. Masukkan ke fungsi ini boleh. Ya kan? Sin 0 jelas 0 kan ya? Cos 0 jelas 1. Min sin kuadrat ini 0 ya. Sin 0, sin 0. Lebih dari 0. Berarti ini 0, min 1, 0 lebih dari 0. Berarti min 1 lebih dari 0 itu salah. Berarti kalau salah, tandanya negatif ya. Karena lebih dari 0 kan harusnya positif. Yang mana 0 itu ada di sini. Berarti ini negatif. Karena salah. Positif, negatif, positif. Yang diminta yang mana? Yang positif. Gitu ya. Berarti 30 sampai 45, 150 sampai 180. Yang ada mana? Yang ada ya 30 sampai 45. Harusnya ada 2 nih. 30 sampai 45. Gitu ya.
Atau boleh juga 150 sampai 180. Ada dua harusnya. Sampai sini bisa dimengerti? Jadi jangan lupa faktorkan dulu cos 2x kali sin x min cos x. Lalu di sini ada sin kuadrat berarti sin x-nya keluarkan. Sin x kali sin x min cos x. Kenapa? Karena di sini min. Plus sin x cos x. Berarti min ketemu min jadi plus. Sin x min cos x-nya sebagai faktor. Gitu ya. Jadi setelah dapat faktor, nyatakan dalam sebuah persamaan sin x cos x bagi cos x semua berarti tangan x 1, tangan x yang bernilai 1 itu 45. Lalu cos x sama dengan sin x-nya dirubah menjadi cos 90 min x ya. Ini sin x dirubah menjadi cos 90 min x. Ya. Jika X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi, maka himpunan penyelesaian pertidasamaan cos X min sin 2X kurang dari 0. Boleh dijabarkan ya, sin 2X-nya boleh seperti yang tadi. Misal, saya mau menjabarkan sin 2X-nya. Sin 2X-nya bisa kalian rubah menjadi 2 sin X cos X kan itu ya. Itu penjabaran dari sin 2x ya. Jadi sin 2x dirubah jadi ini. Lalu cos x-nya dikeluarkan, faktorkan. 1 min 2 sin x kurang dari 0. Berarti ada berapa batas? Ada 2 batas. Berarti batas-batasnya adalah cos x sama dengan 0. Lalu yang kedua 1 min 2 sin x sama dengan 0. Yang ini berarti sin X sama dengan setengah, gitu kan ya. Nah, X yang sama dengan 0 itu kan ada 2. Pi per 2 atau 90 sama 3 per 2 Pi. Cuman karena di sini sampai dengan Pi, ya berarti ini tidak memenuhi kan. Berarti yang ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Sama dengan setengah itu ada 2. 30 atau Pi per 6 sama 50. 150 atau 5 per 6 Pi. Ada 2. Berarti batasnya ada 3. Batasnya ada 3. Pi per 6, Pi per 2, 5 per 6 Pi, lalu ujung interval Pi ada sama dengannya. Persamaan awal boleh cos 0 min sin 0 kurang dari 0. 0 itu 1 ya. 1 kurang dari 0 itu pernyataan yang salah. 1 kurang dari 0 itu salah. Salah itu di mana? Di sini berarti negatif. Salah ya, sorry. Bernilai positif. Karena kurang dari 0 itu harusnya negatif. Berarti ini negatif, positif, negatif. Yang dipilih yang mana? Yang kurang dari 0 berarti yang negatif. Oke? Jadi yang negatif adalah antara Pi per 6 sampai dengan Pi per 2 atau 5 per 6 Pi sampai dengan Pi. Ya, Pi per 6 sampai setengah Pi, 5 Pi per 6 sampai Pi. Bisa dimengerti? Ya, jika alfa adalah sudut suatu segitiga, maka nilai alfa yang memenuhi 2 sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa kurang dari 1/2 adalah oke. Upayakan nih kalikan 2 dulu untuk menghilangkan pecahan. Jadi ini kalikan 2 dulu. Jadi pertidasamaannya tidak ada pecahannya. Cos 4 sin kuadrat alfa ya, sorry. Alfa ya bukan X. Ditambah 4 sin alfa kurang dari 3. Lalu nyatakan ke sebelah kiri semua. 4 sin kuadrat alfa ditambah 4 sin alfa kurangi 3 ya. Kurang dari 0. Lalu faktorkan. Faktorkan 2 sin alfa sama 2 sin alfa. 3 hanya mungkin 3 kali 1. 4 itu adalah 6 kurangi 2 ya. Ini plus, ini min ya. Jadi min 2 ditambah 6 kan 4.
Nah, nilai ini, nilai 2 sin tambah 3 itu sudah pasti positif. Kenapa? Karena nilai sinus itu maksimum 1, minimum min 1. Jadi ini udah pasti positif. Jadi nggak usah di otak-atik, nggak usah dipikirin. Pasti ini positif. Berarti yang kalian perhatikan adalah yang 2 sin alfa min 1. Karena ini positif, positif kali apa hasilnya kurang dari 0, berarti ini harus negatif. Ya, karena positif kali negatif, negatif kali positif itu negatif. Kurang dari 0 kan negatif artinya kan. Ya, berarti artinya 2 sin alfa min setengah, min satunya harus negatif. Dengan demikian, sin alfa harus kurang dari setengah ya. Kedua ruas ditambahkan 1 lalu bagi 2. Sudah, berarti yang ini yang harus kita perhatikan. Maka nilai batasnya, berarti batas-batasnya adalah sin alfa yang hasilnya setengah. Sin alfa yang hasilnya setengah itu bisa pi per 6 atau 30, bisa 5 per 6. Atasnya ada 2. Ditambah ujung itu ada di segitiga, maka alfa tidak mungkin melebihi 180 atau pi. Nggak mungkin alfa itu lebih dari 180. Karena jumlah segitiga, sudutnya, dalam segitiga itu hanya 180 kan? Atau pi. Berarti batasnya 0. 0 nggak mungkin ya, karena sudut nggak mungkin. Berarti pi per 6, lalu 5 per 6 pi, sampai dengan pi. 180 juga nggak mungkin. Ujinya berapa? Ujinya yang gampang aja, 0 kan? Uji 0. Sin 0 itu, jadi sin 0 kurang dari setengah. 0 kurang dari setengah itu adalah pernyataan yang benar. Kalau benar berarti negatif. Ya, ini positif, ini negatif. Yang dipilih yang kurang dari, berarti yang bernilai negatif. Jadi batasnya adalah antara 0 sampai dengan pi per 6 atau 5 per 6 sampai dengan pi. Jadi 5 per 6 pi sampai dengan pi. Jadi alfanya, alfa ya bukan x. Alfanya adalah itu. Jadi 0 sampai pi per 6 sama 5 pi per 6 sampai pi. Bisa diikuti? Nah, berikutnya nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 4 cos kuadrat 2x min 3 lebih dari 0. Nah, ini juga kalian bisa faktorkan kan? Faktorkannya berarti, jadi faktornya adalah 2 cos 2x kuadrat, gitu ya. Ini 2 cos 2x plus akar 3 sama 2 cos 2x min akar 3 kan. Nah, berarti batasnya ada 2. Berarti cos 2x sama dengan min akar 3 per 2 kan ya. Atau cos 2x sama dengan akar 3 per 2 ya. Ada plus ada min kan. Oke. Lalu yang pertama berarti 2x-nya itu cos yang hasilnya min akar 3 per 2 itu adalah cos 30. Berapa tuh? 150 atau cos 210. Yang ini yang hasilnya akar 3 itu ada 2. Di kuadran 1 berarti cos 30. Di kuadran keempat berarti 330 kalau mau langsung. Berarti 2x-nya sama dengan 150 atau 210. Yang ini berarti 75 atau 105. Yang ini berarti 2x sama dengan 30 atau 330. Berarti x saja 15 atau 100 berapa? 160. Berarti batasnya ada berapa? Batasnya ada 4. Ditambah ujung interval. Jadi 15 ada sama dengannya ya. Oh, enggak ada. Berarti 15, kemudian 75, kemudian 105, kemudian 165, dan ujungnya adalah 180 serta ujung kirinya 0 kan itu. Ujinya yang gampang apa? 0. Yang gampang 0 aja. Uji X sama dengan 0. Masukinnya kemana? Ke yang pertama aja. Berarti 4. 4 dikurang. Jadi jawabannya ada 3. 0 sampai 105. 0 sampai 15. 75 sampai 105.
165 sampai 180. Bisa dimengerti? Ya, jadi faktorkan dulu ya. 4 cos kuadrat 2x-nya menjadi 2 cos 2x kuadrat. Akar 3-nya menjadi akar 3 kuadrat. Nah, ini menjadi bentuk kuadrat. Faktornya adalah A plus B kali. Bisa dimengerti? Sehingga Kita lanjutkan. Berikutnya, nilai X yang memenuhi pertidasamaan. Akar 3 sin 2X ditambah cos 2X min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini yang harus kalian ingat adalah ingat bentuk A sin X misalkan ditambah B cos X itu sama saja dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Cos X min theta. Di mana theta? Theta diambil dari tangan. Tangan itu apa? Sin per cos. A per B gitu ya. Jadi diambil dari A per B. Tangan tetanya. Gitu ya. Nah, berarti yang ini, maka yang ini yang kalian lakukan adalah ubah dulu akar 3 sin 2x plus cos x itu menjadi akar dari gitu ya. 3 ditambah 1 berarti kan ya. Cos 2x min theta kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berarti akar 4. Akar 4 itu kan 2. Pertanyaannya berapa tetanya? Ya, berapa tetanya? Nah, tetanya ngambil dari tangan. Tangan mana? Tangan itu sin per cos. Sinnya akar 3, depannya kan cosnya 1. Berarti akar 3. Yang diambil yang mana? Yang diambil yang positif. Ini positif, berarti kuadran ke-1. Karena sinnya positif, cosnya positif. Berarti pilih yang nilainya 60. Ya, berarti tetanya 60. Oke? Nah, sekarang batas-batasnya, berarti asumsikan sama dengan 0. Berarti 2 cos 2x min 60 sama dengan 1. Gitu ya? Berarti cos 2x min 60 sama dengan setengah. Nah, cos yang hasilnya setengah itu ada di 2 tempat. Ya, bisa cos 60. Nah, ini kamu boleh menggunakan cos 60 atau boleh juga pakai cos negatif 60. Itu sama. Atau 300. Ini 300. Sama aja. Min 60 atau 300. Berarti ada 2. 2x min 60 sama dengan 60 sendiri atau min 60. Jangan lupa ditambah K kali 360. Kedua ruas tambah 60 semua. Berarti ini 120. Berarti ini 0. Ditambah K kali 360. Bagi 2 semua berarti 60. Bagi 2 0 adalah tetap 0. Bagi 2 berarti 180. Nah, berarti batasnya ada banyak. Saat 0 berarti 0 dan 60. Saat 1 berarti 180 dan 240. Gitu ya. Jadi K-nya 0 atau 1 yang memenuhi. K 0 atau 1. Saya langsung ya, nggak pakai satu-satu. Nah, lalu batasnya berapa? Nah, batasnya berarti ada 1, 2, 3, 4 tambah ujung interval. Berarti batasnya adalah 0 ya. 0 sudah masuk. Oke, 0. Kemudian 60. Karena ada sama dengan berarti 60-nya. Lalu 180. Kemudian 240 dan ujung terakhir adalah 360 gitu ya. Ujinya jangan 0, misalkan ujinya 45. Misalkan uji X sama dengan 45 gitu kan ya. Ke yang pertama boleh yang berarti cos 90 dikurangi 60. Berapa tuh? Kalau dinyatakan batasnya positif apa negatif? 90 dikurangi 60 itu 30 ya. Cos 30 kan setengah akar 3 ya. Ya, jadi cos 30 kurang dari sama dengan setengah itu pernyataan yang benar. Apa? Karena
30 itu setengah akar 3. Ini pernyataan yang salah. Kalau salah berarti positif. Ya, positif, negatif, positif, negatif. Yang dipilih yang kurang dari berarti yang negatif. Gitu ya. Di jawabannya berarti antara 60 sampai dengan 180 atau 240 sampai dengan 360. 60 sampai 180, 240 sampai dengan 360. Yang B. Bisa dimengerti? Berikutnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 cos 2X min 60 kurang dari sama dengan 1. Kurang dari 1, kurang dari sama dengan 0. Oke. Ini pindah dulu ke kanan ya satunya. Jadi 2 cos 2X min 60 kurang dari sama dengan 1. Bagi 2 semua. Ini kayak tadi nih. Berarti yang tadi ya. Sama ya. Berarti batas-batasnya adalah cos 2X min 60 sama dengan setengah. Kayak tadi aja. Cos yang hasilnya setengah itu ada 4. Kuadran pertama berarti cos 60. Kuadran keempat berarti cos min 60. Berarti 2X min 60 sama dengan 160. Untuk K-nya 1 berarti 180 dan 240. Kayak tadi ya. Buat garis bilangan. Ada 2 batas, ada 4 batas. Berarti 0. Kemudian 60. Kemudian 180. 240 dan terakhir 360 ya. Uji yang gampang adalah X sama dengan 45. Berarti 2 cos 90 min 60 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Positif, negatif. Yang dimilih yang bernilai kurang dari 0 berarti yang bernilai negatif. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 60 sampai 180 yang tadi ya persis deh. Oke, bisa dimengerti? Sama kayak yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari 2 sin 2X plus 30 kurang dari akar 3. Kalian bagi dengan 2 dulu. Maka kalimatnya menjadi sin 2X plus 30 kurang dari setengah akar 3. Oke. Dengan demikian setelah itu tentukan batas-batasnya. Berarti sin 2X plus 30 sama dengan setengah akar 3. Nah, sin yang hasilnya setengah akar 3 itu kan sin 60 ya. Sin 60. Berarti ini sama dengan sin 60. Itu kuadran 1. Kuadran keduanya adalah 120 ya. 180 kurangi 60. Berarti ada 2 batas. 2X plus 30 sama dengan 60 atau 120. Jangan lupa ditambah K kali 360. Lalu kurangi 30 semua, berarti 2X sama dengan 30 atau 90 ditambah K kali 360. Bagi 2 semua, berarti 15, bagi 2 berarti 45, bagi 2 berarti 190. Gitu kan? Oh, karena diminta, 180. Karena diminta cuma sampai 180, berarti K-nya hanya 0 aja. Jadi K-nya 0. Berarti 15 sama 45. Gitu ya. Buat garis bilangan, berarti ada 2 batas. Tidak ada sama dengan, berarti 15 dan 45. Ini berarti 0 sama 180. Ujinya 0, karena 0 tidak ada di batas. X sama dengan 0, berarti 2 cos. 2 sin 0 ditambah 30. 30 kurang dari akar 3. Sin 30 itu setengah. Berarti 2 kali 1. 2 kali setengah 1 kurang dari akar 3. 1 kurang akar 3 itu benar. Kalau benar berarti negatif. Ya, karena kurang dari
kurang dari. Ini plus, ini min. Yang dipilih yang negatif karena yang kurang dari. Jadi jawabannya adalah 0 sampai dengan 15 atau 45 ya sampai dengan 180. Gitu ya. 0 sampai 15, 45 sampai 180. Bisa dimengerti? Gitu ya. Oke, saya kira itu dulu pembahasannya. Nanti kita lanjutkan di bentuk-bentuk yang lain. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.